Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hal yang sering kali dipertanyakan dan dipermasalahkan sejauh ini dalam seri Attack on Titan. Dan itu adalah tentang siapa pasangan Eren Yeager, apakah Historia atau Mikasa. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama kita akan memberitahu kalian info yang paling dasar tentang seri anime Attack on Titan ini, atau yang biasa disebut juga sebagai Shingeki no Kyojin. Biasanya dalam sebuah cerita anime, jalan ceritanya itu bisa ditebak melalui genrenya. Dan kalau kita melihat genre Attack on Titan ini, kalian tidak akan mendapatkan genre romance di dalamnya. Jadi menurut kami tentang Eren Yeager yang berpasangan dengan siapapun itu tidak terlalu penting. Karena genre yang paling kuat dalam seri Attack on Titan ini menurut kami adalah horor, drama, dan misteri. Dan kalau kalian masih memaksakan tentang romantisme dalam cerita ini, mungkin jawabannya memang ada. Ya, romance dalam cerita ini memang ada, tapi sebenarnya tidak terlalu mencolok. Sekalinya dibuat, malah kami pikir itu adalah sesuatu yang buruk. Contoh saja kisah Kate sadis. Nah, siapa sih yang tidak sakit hati kena tikung sama teman sendiri? Apalagi dia adalah orang baru. Saat itu setelah melihat kisah Kate sadis dan melihat orang yang ia cintai menikah sama orang lain, itu benar-benar nyesek dan sakit. Dan kami berpikir sejenak, oh, jadi beginilah jika kisah romance masuk dalam cerita ini. Oke, jadi garis besarnya kalian sudah paham ya. Jadi kita masuk pada pembahasan utama. Kita mulai dari Mikasa. Mikasa Ackerman bisa dibilang dari awal pertemuannya ia sudah jatuh hati dengan Eren Yeager. Karena saat itu Eren menyelamatkan hidupnya dan juga memberikan shawl atau scarf kepada dirinya agar tidak kedinginan. Dan scarf itulah yang selalu Mikasa gunakan untuk selalu mengingat diri Eren. Bahkan berulang kali sejak pertemuannya itu, Mikasa selalu bertindak dalam melindungi Eren. Mulai dari masa kecil mereka yang dimana Mikasa selalu menyelamatkan Eren dari perkelahian maupun bahaya. Dan Mikasa juga merupakan orang yang penurut alias ia sangat yes, yes, dan yes apa saja yang Eren katakan. Ia akan selalu bersama Eren apapun resikonya. Contohnya walaupun ia bisa masuk dalam polisi militer dan mendapatkan ranking 1, tapi tetap saja ia mengikuti Eren dalam pasukan pengintai. Bahkan ia tak segan-segan melawan atasan demi bersama Eren. Yang saat itu untungnya Eren bersikeras kepada Mikasa dan akhirnya ia pun luluh. Mikasa bisa dibilang merupakan gadis yang sangat agresif yang tak ingin Eren terluka dan selalu ingin bersama dirinya. Bahkan kami ingat momen paling pas adalah saat Mikasa menemani Eren dalam tidurnya ketika selesai mengalahkan Annie saat itu. Dan juga tak lupa saat momen di mana Mikasa mencoba berbicara pada Eren setelah kematian Hannes. Di sini kami benar-benar pahami isi hati Mikasa. Di sana ia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Eren yang sebenarnya itu adalah pengungkapan perasaannya. Hanya saja Mikasa ini orangnya tak bisa terus terang dan tak pandai memilih kata-kata. Hingga si Eren yang tak peka mengatakan kalau ia bisa melakukan itu pada Mikasa berapa kali pun. Di sini kami yakin perasaan Mikasa itu murni adalah perasaan cinta yang tulus karena Eren adalah sosok orang yang mengubah hidupnya. Eren adalah sosok yang membuat dirinya hidup. Tanpa Eren hari itu mungkin Mikasa tidak ada dalam cerita ini. Dan kami yakin Eren menyadari perasaan Mikasa ini. Dan saat chapter di mana Eren dan yang lainnya menyusup ke Liberio, Eren saat itu menanyakan kepada Mikasa apa artinya aku bagimu. Ya, kurang lebih Eren memiliki sifat yang sama dengan Mikasa. Sama-sama tak bisa jujur. Di sini Eren sadar selama ini Mikasa selalu memperhatikannya, menolongnya, dan juga perhatian dengannya. Kalau kalian sudah menonton video pembahasan kami semuanya, kalian pastinya sudah tahu momen itu adalah momen di mana Eren sangat depresi ketika tahu masa depan yang ia lihat tak bisa ia ubah. Maka dari itu ia mencoba mengubah masa depan dengan menanyakan perasaannya kepada Mikasa. Dalam mata Eren sepertinya ia mencoba untuk mendapatkan jawaban yang berbeda dari apa yang ia lihat di masa depan. Bisa diperhatikan kalau mata Eren seperti berkaca-kaca dan menahan tangisannya. Dan Mikasa juga saat itu tentu saja kaget dan mukanya memerah diajukan pertanyaan yang sangat mendadak seperti itu. Eren memberikan dua pilihan, yaitu apakah karena aku tolong saat kau masih kecil atau karena kita keluarga. Dan Mikasa memilih menjawab karena kita keluarga. Nah, dari sinilah semua alur cerita sudah tak bisa diubah lagi. Jawaban Mikasa itu membuktikan bahwa masa depan yang Eren lihat tak bisa ia ubah. Maka dari itu Eren pernah berkata setelah momen itu waktunya pas sekali. Karena momen itu sebenarnya sudah ia lihat dan sudah mengetahui waktunya. Dan dari jawaban Mikasa inilah saat momen perubahan Titan sempurna Eren,
Mikasa menyadari bahwa ia memilih jawaban yang salah. Ia begitu menyadari momen saat itu dan selalu berpikir, jika saja saat itu aku memilih jalan yang berbeda, mungkin yang terjadi juga akan berbeda. Ya, tepat sekali. Seperti yang kami bahas, kalau semuanya sudah ditentukan oleh masa depan yang Eren lihat. Jawaban Mikasa sebenarnya bisa membawa pada Eren bersama Mikasa pada happy ending. Tapi hal itu tak dilakukan karena suatu alasan. Kami bisa memberikan salah satu alasannya jika saat itu Mikasa memilih jawaban yang berbeda. Bisa saja Eren akan melakukan rambling dan akan menyetujui rencana Armin. Dan perlu kalian ketahui pada momen itu memang sangat sakral. Karena itu adalah momen sebelum Eren menyerang kota Liberio dengan membunuh warga sipil. Yang padahal seharusnya rencana awalnya tak ada alasan untuk melibatkan warga sipil. Bahkan Levi saja marah besar pada Eren saat itu. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Eren menyakiti hati Mikasa. Entah Eren berpura-pura atau memang jujur saat itu. Ia memiliki argumen tentang insting Ackerman yang saat itu ia melemparkannya kepada Mikasa. Dan mengatakan kalau Mikasa hanyalah budak yang patuh pada perintah inangnya. Mungkin saat itu kami perhatikan memang ada benarnya perkataan Eren. Tapi dari apa yang kami lihat juga, dan Seke lihat jelas itu bukanlah insting Ackerman, melainkan cinta yang sesungguhnya. Tapi entah kenapa, walau sudah diberitahu sekalipun, Eren tetap menggunakan alibi ini untuk menyakiti hati Mikasa. Kami pikir ada dua alasan Eren melakukan hal ini. Pertama, Eren percaya bahwa insting Ackerman Mikasa yang selalu melindunginya itu bukanlah cinta tapi keturunan dari Ackerman. Atau kedua, Eren ingin menguji Mikasa jika ia benar-benar mencintainya, ia tak akan goyah dengan perintah Eren. Dan pastinya ia tak akan membuang scarf-nya dan akan mengejar Eren, dan memang itu sudah terbukti pada chapter belakangan ini kan. Ya, Mikasa mengambil kembali scarf-nya dan mengejar Eren. Jadi kesimpulannya, apakah Eren Yeager dan Mikasa Ackerman bisa bersatu? Apakah mereka adalah pasangan yang akan terjadi pada ending Attack on Titan? Seperti yang kami katakan di awal, jangan terlalu berharap romance pada cerita ini. Karena genrenya saja tidak ada. Sekalinya ada, kalian bisa kembali menonton kisah pahit Kate Sadis. Tapi tak ada salahnya hanya sebagai pasangan walau tanpa scene romance sekalipun. Jadi menurut kami bisa saja Eren bersama Mikasa di akhir cerita. Kami sudah membahasnya juga pada keterkaitan dengan scar pemberian Eren. Jadi mungkin itu adalah benang merahnya. Ah iya, ada juga yang berkata tentang hubungan Eren dan Mikasa takkan pernah terjadi karena sejatinya Mikasa adalah adik dari Eren. Karena jika mengikuti alur cerita, Mikasa adalah keluarga Eren. Ia diadopsi oleh Grisa setelah kehilangan orang tuanya. Bahkan Carla selalu bilang bahwa Eren dan Mikasa harus selalu saling menjaga. Apalagi mereka itu tinggal satu rumah loh. Jadi tak heran dan tak ada salahnya juga Mikasa saat itu menjawab bahwa Eren adalah keluarganya. Walaupun menimbulkan konflik baru lagi yang dibahas di kalangan pencinta Attack on Titan. Jadi apakah kisah cinta tak bisa terjalin karena dia adalah adikmu? Ya. Yang kami maksud walaupun tidak sedara, kami pikir mereka memang benar-benar sebuah keluarga dulunya kan. Oke, tidak terasa sudah panjang lebar membahas segmen Mikasa atau Eren Yeager bersama Mikasa Ackerman. Dan kami pikir untuk segmen Eren Yeager dan Historia Race akan kami pisahkan videonya. Alias kalian bisa menonton pada pembahasan berikutnya. Dalam artian pembahasan ini memiliki 2 part atau 2 episode. Jadi tunggu saja video selanjutnya untuk Eren Yeager dan Historia ya. Jika ada pertanyaan dan tambahan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.